datang di Sahabat Malam, tempat di mana cerita gelap dibisikkan perlahan saat dunia mulai terlelap. Di sini kamu akan mendengar kisah nyata, pengalaman, dan cerita horor yang terjadi di sekitar kita. Dengarkan dengan lampu redup, pakai headset, dan pastikan kamu tidak sendirian, karena malam tidak pernah benar-benar sunyi. Tidak semua tempat tinggal benar-benar kosong hanya karena terlihat sepi. Ada rumah yang ditinggalkan manusia, tapi tidak pernah benar-benar ditinggal penghuninya. Cerita ini adalah kisah yang dialami oleh sekelompok mahasiswa yang menyewa sebuah kos kontrakan di pinggiran kota. Nama dan lokasi sengaja disamarkan, namun kejadian di dalamnya masih membekas sampai sekarang. Kami berenam, mahasiswa tingkat akhir dari kampus yang sama. Karena biaya kos semakin mahal, kami sepakat menyewa satu rumah kontrakan untuk ditinggali bersama. Rumah itu murah, terlalu murah untuk ukuran kota. Pemiliknya seorang pria parubaya. Saat menyerahkan kunci, ia hanya berkata, "Kalau sudah malam, jangan berisik dan jangan main ke dapur lewat jam 3. Kami mengangguk, tidak bertanya. Saat itu, kami belum tahu bahwa aturan sederhana itu adalah peringatan. Malam pertama berjalan normal. Kami makan bersama, bercanda, tertawa. Namun ketika lampu dimatikan dan masing-masing masuk kamar, rumah itu berubah. Sunyinya terlalu dalam, seolah suara apapun akan terdengar berlipat ganda. Sekitar pukul 2 lewat, salah satu dari kami terbangun karena mendengar air menetes dari dapur. Ia mengira keran bocor. Tidak ada yang mengecek. Kamar paling belakang ditempati Raka. Sejak malam kedua, Raka mulai berbeda. Ia sering begadang, mata panda, dan mudah tersinggung. Katanya, setiap jam 3 pagi, ada suara orang berjalan dari dapur menuju kamarnya. Langkahnya pelan, seperti tidak ingin terdengar. Kami menganggap itu halusinasi. Sampai suatu malam, kami semua mendengarnya. Jam 3 pagi menjadi waktu yang paling kami takuti. Lampu dapur berkedip, pintu kamar mandi terbuka sendiri, dan suara air mengalir selalu terdengar. Ketika dicek, lantai dapur selalu basah, padahal tidak ada yang bangun. Di sudut lantai, kadang terlihat bekas jejak kaki kecil yang tidak mengarah ke pintu keluar, tapi ke kamar belakang. Suatu malam, salah satu dari kami ke dapur jam 3 lewat. Karena haus, ia kembali dengan wajah pucat. Katanya, saat menyalakan lampu dapur, ia melihat seseorang duduk membelakangi. Rambut panjang, basah, dan meneteskan air ke lantai. Saat ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Namun, kursi dapur masih bergoyang pelan. Kami akhirnya mendesak pemilik kontrakan. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Dulu ada penghuni perempuan meninggal di kamar belakang. Katanya, sering mandi malam. Sejak itu, penghuni tidak pernah betah. Tapi setiap jam 3, air selalu menyala sendiri." Mulai minggu kedua,
Kami semua mengalami mimpi yang sama. Dapur gelap, air keran menyala, dan sosok perempuan itu berdiri di belakang kami. Saat ia berbisik, kami terbangun bersamaan. Jam menunjukkan 03,12 setiap malam. Setelah Raka pindah sementara, kami mengira suasana akan membaik. Nyatanya, justru semakin terasa berat. Kamar belakang memang kosong. Kasurnya digulung, lampunya dimatikan. Namun setiap malam, sekitar jam 3 lewat sedikit, pintu kamar itu selalu terbuka sendiri. Kami tidak pernah mendengar bunyinya. Tidak ada suara engsel, tidak ada langkah. Tiba-tiba saja, pintu itu sudah terbuka. Dan dari dalamnya terdengar napas pelan, seperti orang yang sedang tidur dalam keadaan kelelahan. Malam berikutnya, kami mendengar suara dari atas plafon. Bukan tikus, bukan kucing. Langkah kaki, pelan, menyeret. Suara itu berpindah dari kamar belakang menuju dapur. Saat kami menyalakan lampu, suara itu berhenti. Namun dari dapur, air keran kembali menyala sendiri. Salah satu dari kami, Bayu, menyadari sesuatu yang aneh di ponselnya. Di galeri ada sebuah foto dapur kontrakan. Foto itu diambil jam 03,12 pagi. Tidak ada satupun dari kami yang merasa mengambil foto itu. Di sudut foto terlihat bayangan rambut panjang menjuntai dari arah kamar belakang. Malam itu, kami memutuskan untuk begadang bersama. Lampu ruang tengah menyala terang. Tidak ada yang tidur. Jam menunjukkan jam 3 lewat 5 menit. Lampu dapur mati. Air menyala dan dari lorong terdengar suara langkah mendekat. Berhenti tepat di depan kamar belakang. Kami mendengar suara bisikan. Ini kamar saya. Kami tidak menunggu pagi. Pukul 4 subuh, kami mengemasi barang seadanya dan keluar dari kontrakan itu. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Namun, Bayu sempat berkata pelan di jendela dapur. Ada yang berdiri. Kami tidak berhenti berjalan. Kontrakan itu masih ada sampai sekarang. Masih disewakan, masih murah. Namun kamar belakang selalu kosong. Dan setiap pemilik baru selalu bertahan tidak lebih dari 1 bulan. Karena setiap jam 3 lewat 12 menit selalu ada yang memastikan bahwa rumah itu tidak pernah kosong. Sahabat malam. Tidak semua cerita horor berakhir dengan jeritan. Sebagian hanya meninggalkan rasa tidak nyaman yang menetap, bahkan setelah lampu dinyalakan. Jika kisah ini membuatmu menoleh ke arah dapur atau merasa seolah ada yang berdiri di belakangmu, mungkin malam ini memang sedang ingin bercerita. Terima kasih sudah menemani. Di sunyinya malam, tetap jaga pikiran, jaga hati, dan jangan biarkan rasa takut tinggal terlalu lama. Aku pamit, kita bertemu lagi di kisah berikutnya di saat malam mulai berbisik.